Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang teks, slogan, poster, dan iklan. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru mengharapkan kalian dalam kondisi sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun, dan pesan saya selalu jaga jarak, pakai masker, dan selalu mencuci tangan menggunakan sabun. Dikarenakan kita masih dalam masa pandemi COVID, sehingga kita harus menjaga kebersihan diri dengan sebaik-baiknya. Dan kita juga harus disiplin di setiap saat maupun dimanapun kita berada, selalu menjaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan menggunakan sabun. Anak-anakku yang berbahagia, untuk mengawali pembelajaran pada saat ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan disilakan. Selesai. Anak-anakku yang berbahagia, untuk teks eksplanasi ini kita akan mempelajari tentang bagaimana apa itu teks eksplanasi dan bagaimana bentuk teks eksplanasi, serta pada akhirnya nanti di pertemuan berikutnya kalian akan bisa membuat teks eksplanasi. KD yang akan kita pelajari adalah menelaah teks eksplanasi yang diperdengarkan atau dibaca. Sehingga dari KD ini kalian diharapkan dapat melakukan kegiatan menelaah teks eksplanasi, baik yang diperdengarkan maupun yang dibacakan. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut, yaitu kalian dapat menjelaskan pengertian teks eksplanasi, kemudian dapat mengidentifikasi ciri-ciri teks eksplanasi, yang ketiga mengidentifikasi struktur teks eksplanasi, yang keempat menjelaskan ragam teks eksplanasi, dan yang kelima adalah mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Mari kita mulai pembelajaran pada kali ini. Kita mengawalinya dengan mempelajari tentang pengertian teks eksplanasi. Sebelum sampai pada pengertian, silakan kalian baca terlebih dahulu contoh teks yang berupa teks eksplanasi berikut ini. Pak Guru tayangkan teks eksplanasi. Puting beliung merupakan salah satu jenis angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 60 km per jam, membentuk garis lurus, meliuk-liuk dari atas ke bawah dengan kisaran kejadian 10-30 menit. Di Jawa, angin semacam ini disebut juga sebagai angin lesus. Sementara di daerah Sumatera, orang menyebutnya sebagai angin bahorok. Di Amerika, angin semacam ini bisa berukuran 10 kali lebih besar dan dengan kekuatan 6 kali lebih besar, yakni sekitar 300 km per jam, dengan ukuran diameter mencapai 500 meter. Angin inilah yang disebut sebagai angin tornado dan sangat ditakuti karena kekuatannya yang bisa menghancurkan apapun yang dilewatinya. Angin puting beliung merupakan salah satu fenomena alam yang tak bisa diremehkan dampaknya. Oleh karena itu, sebaiknya perlu diketahui tanda-tanda akan terjadinya angin puting beliung. Adapun tanda-tanda akan terjadinya angin puting beliung adalah: 1. Udara terasa sangat panas. 2. Muncul awan atau awan kumulus berbentuk seperti kembang kol raksasa di langit, yang mana awan ini makin lama akan menjadi mendung, atau awan cumulonimbus.
dengan bentuk yang kurang lebih mirip, tetapi berukuran lebih besar lagi. Dan yang ketiga, perlahan terasa ada hembusan angin yang semakin lama akan semakin kencang. Bila sudah ada 3 ciri-ciri tersebut, kemungkinan besar akan terjadi angin puting beliung, sehingga diharapkan seluruh masyarakat waspada dan bersiap-siap mencari tempat perlindungan yang aman. Bagaimana proses terjadinya angin puting beliung? Angin puting beliung terbentuk dari 3 fase, yaitu fase tumbuh, fase dewasa, dan fase punah. Fase tumbuh yaitu ketika suhu udara sedang panas-panasnya. Dalam awan terjadi arus udara yang naik ke atas. Udara panas ini juga membawa uap air dalam jumlah besar, sehingga perlahan awan akan menjadi gelap. Fase dewasa, yakni ditandai jumlah titik-titik air dalam awan sudah tak tertahan lagi, dan akhirnya turun menjadi hujan. Hujan inilah menimbulkan gaya gesek antara arus udara yang naik dan yang turun, dan tentunya temperatur atau suhu udara yang turun lebih dingin dari temperatur udara di bawahnya. Gaya gesek dari udara naik dan turun dengan temperatur berbeda inilah yang menyebabkan terjadinya perputaran angin yang besar yang disebut sebagai angin puting beliung. Fase punah merupakan akhir atau melemahnya perputaran angin karena suhu udara akhirnya stabil dan pergesekan berhenti. Setelah kalian membaca teks tersebut, tentunya kalian dapat mengetahui bahwa teks tersebut berisi penjelasan mengenai peristiwa proses terjadinya sesuatu. Proses yang disampaikan di dalam teks yang baru saja kalian baca itu menampilkan tentang proses yang berupa terjadinya angin puting beliung. Maka teks tersebut termasuk ke dalam teks eksplanasi dikarenakan berisi penjelasan suatu peristiwa. Apa sebenarnya teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu, seperti sejarah perkembangan kabupaten, proses terjadinya fenomena alam, sosial, dan budaya. Dan pada contoh yang ditampilkan tadi, mengetengahkan tentang fenomena alam berupa angin puting beliung. Mudah-mudahan pengertian tentang teks eksplanasi ini dapat kalian pahami dengan baik. Sekali lagi kami tekankan bahwa teks eksplanasi itu berisi penjelasan mengenai hubungan peristiwa atau terjadinya sesuatu. Dan sesuatu itu bisa berupa sejarah perkembangan, bisa berupa proses terjadinya fenomena alam, sosial, dan juga budaya. Anak-anakku yang berbahagia, setelah kalian memahami teks eksplanasi, mari kita lanjutkan dengan mengenal ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Jadi kalau kita cermati tadi teks berupa angin puting beliung, itu semuanya atau banyak sekali yang menampilkan tentang fakta berupa fenomena alam, yaitu tentang proses terjadinya angin puting beliung. Nah, di sini saya sampaikan contohnya yang berupa informasi berdasarkan fakta atau faktual, yaitu contohnya di Jawa angin semacam ini disebut juga sebagai angin lesus. Sementara di daerah Sumatera orang menyebutnya sebagai angin bahorok. Di Amerika angin semacam ini bisa berukuran 10 kali lebih besar dan dengan kekuatan 6 kali lebih besar, yakni sekitar 300 km per jam, dengan ukuran diameter mencapai 500 meter. Angin inilah yang disebut sebagai angin tornado.
Kalau kita perhatikan bahwa paragraf atau teks yang ditampilkan di sini semuanya berupa fakta. Bahwa di Jawa memang dikenal ada yang namanya angin lesus. Kemudian di Sumatera juga dikenal dengan atau ada yang istilah yang dikenal dengan angin bahorok, dan memang itu pernah ataupun sering terjadi. Sedangkan di Amerika juga ada istilah yang serupa, yaitu yang disebut dengan angin tornado. Dan ini tidak menyimpang dari kenyataan-kenyataan yang pernah terjadi. Oleh karena itulah maka informasi di dalam teks eksplanasi itu bersifat fakta atau faktual. Ciri yang kedua yaitu bahwa hal yang dibahas adalah suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Contoh teksnya adalah angin puting beliung merupakan salah satu fenomena alam yang tak bisa diremehkan dampaknya. Oleh karena itu, sebaiknya perlu diketahui tanda-tanda akan terjadinya angin puting beliung. Sesuai dengan contoh yang ditampilkan di sini, bahwa di dalam contoh itu telah disebutkan menggunakan penjelasan dengan mendasarkan diri pada keilmuan. Seseorang dalam menjelaskan tentang fenomena alam berupa angin puting beliung ini, tidak mungkin dia akan mengarang atau menjelaskan tanpa adanya sumber fakta yang pasti. Oleh sebab itulah maka ketika kita membuat tulisan atau membuat sebuah teks eksplanasi, tentunya kita harus mencari terlebih dahulu dasar-dasar teori ataupun dasar-dasar fenomena berupa fakta ini yang bisa kita dapatkan melalui sumber-sumber informasi yang ada, baik melalui buku, melalui internet, ataupun melalui wawancara dengan orang-orang yang ada di sekitar tempat kejadian. Sehingga sekali lagi kami tegaskan bahwa ciri yang kedua teks eksplanasi itu adalah merupakan suatu fenomena yang bersifat keilmuan. Artinya bahwa penjelasan yang kita berikan itu pun harus berdasarkan kepada ilmu atau disiplin ilmu tertentu. Kalau berkaitan dengan alam, maka ilmu yang kita pakai adalah tentang ilmu alam. Kemudian kaitannya dengan fenomena sosial, maka kita pun akan menggunakan ilmu atau disiplin ilmu sosial dan seterusnya. Jadi disiplin ilmu atau ilmu yang kita pergunakan adalah ilmu-ilmu yang sesuai dengan topik yang kita sampaikan. Yang ketiga, bersifat informatif dan tidak memengaruhi pembaca untuk percaya pada hal yang dibahas. Jadi, sesuai dengan pernyataan ini, maka di dalam teks eksplanasi itu memberi informasi kepada orang banyak, tetapi tidak memengaruhi pembaca untuk percaya pada hal yang disampaikan. Perhatikan contoh di bawah ini. Kehadiran angin puting beliung ini bisa diramalkan karena prosesnya bisa terjadi tiba-tiba. Meski angin puting beliung bukan termasuk jenis angin yang sangat berbahaya, tetapi apabila terjadi dengan kekuatan maksimal, kerusakan yang ditimbulkan oleh angin ini tidak bisa diremehkan. Jadi sekali lagi di sini bahwa dalam teks eksplanasi itu mencoba untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat atau memberikan informasi kepada masyarakat, tetapi masyarakat tidak dipengaruhi atau tidak diajak untuk
percaya dengan hal yang disampaikan tersebut atau hal yang dibahas tersebut. Karena sifatnya di dalam teks eksplanasi itu hanya memberi penjelasan atau memberi informasi kepada masyarakat. Dan informasi yang disampaikan itu adalah informasi yang berkaitan dengan keilmuan atau ilmu pengetahuan. Yang keempat, ciri yang keempat yaitu menggunakan kata penanda urutan waktu. Nah, urutan waktu ini nanti kita akan bahas pada hal atau pada penjelasan berikutnya. Contohnya yaitu menggunakan kata akhirnya. Ini seringkali muncul di dalam pembuatan atau di dalam penyusunan teks eksplanasi, yaitu kata penunjuk atau penanda urutan waktu. Contohnya adalah akhirnya, kemudian, selanjutnya, dan seterusnya. Anak-anakku yang berbahagia, selanjutnya adalah struktur teks eksplanasi. Untuk struktur teks eksplanasi ini dibagi menjadi 3 bagian. Sebagaimana teks yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, selalu saja kita dihadapkan pada pembahasan tentang struktur teks. Apakah itu struktur teks berita, struktur teks iklan, slogan, poster yang kemarin baru saja kita pelajari. Nah, di dalam teks eksplanasi ini pun kita harus mengenal tentang struktur teks eksplanasi yang akan kita pelajari ini. Ada 3 unsur yang menjadi struktur teks eksplanasi, yaitu 1 adalah identifikasi fenomena atau pengenalan fenomena. Apa itu? Yaitu berisi identifikasi terhadap fenomena atau memastikan, menetapkan, dan mengenalkan suatu fenomena atau peristiwa yang akan dijelaskan. Jadi maksudnya di sini adalah identifikasi fenomena itu adalah kita menjelaskan, kita menggambarkan tentang fenomena yang atau peristiwa yang akan kita sampaikan atau yang akan kita bahas. Seperti tadi, sesuai dengan contoh yang kita pelajari di awal tentang angin puting beliung, maka kita di dalam bagian awal itu adalah kita menjelaskan tentang fenomena angin puting beliung. Setelah identifikasi atau fenomena atau pengenalan fenomena ini sudah kita sampaikan, maka dilanjutkan dengan yang kedua yaitu rangkaian kejadian. Di dalam rangkaian kejadian ini adalah berisi penjelasan atau perincian atas kejadian atau sebab akibat yang relevan dengan fenomena atau peristiwa yang telah diidentifikasi. Sehingga di sini menguraikan, menjelaskan, memerinci kejadian yang berupa sebab akibat yang relevan dengan fenomena atau peristiwa yang telah diidentifikasi tadi. Dalam contoh tadi berupa angin puting beliung, maka penjelasan yang kita berikan di sini adalah kita menjelaskan, memerinci kejadian fenomena alam yang berupa angin puting beliung ini, yaitu dengan menguraikan tentang bagaimana proses angin puting beliung itu terjadi, kemudian tanda-tanda akan terjadinya angin puting beliung, dan juga pengenalan tentang istilah-istilah yang berkaitan dengan angin puting beliung. Setelah rangkaian kejadian kita sampaikan, maka kita mempelajari yang ketiga, yaitu unsur ulasan. Pada unsur ulasan
ini berupa komentar hingga penilaian atau penyimpulan konsekuensi dari fenomena atau peristiwa yang telah dipaparkan penjelasannya. Dengan kata lain, di dalam ulasan ini menunjukkan penilaian, sehingga muncullah sikap dari si penyusun terhadap tulisan yang telah dijelaskannya dalam bentuk teks eksplanasi. Nanti Pak Guru sampaikan penerapan struktur teks eksplanasi ini beserta contoh yang ada sehingga nanti anak-anakku bisa lebih paham. Jadi saya ingatkan lagi bahwa struktur teks eksplanasi ini ada 3. Yang pertama yaitu identifikasi fenomena atau pengenalan fenomena. Kemudian yang kedua rangkaian kejadian. Kemudian yang ketiga adalah ulasan. Bagaimana penerapan struktur itu di dalam teks eksplanasi? Ini contoh penerapan struktur teks eksplanasi di dalam teks yang sebenarnya. Yang pertama yaitu identifikasi atau fenomena atau pengenalan fenomena. Contoh dalam teksnya. Gadget yang banyak digunakan oleh remaja zaman sekarang dapat membawa dampak negatif terhadap remaja dan lingkungannya jika remaja mempergunakan gadget secara berlebihan. Ini berarti mengidentifikasi tentang gadget, dan itu memang sekarang sedang eranya atau sedang zamannya para remaja itu demam dengan teknologi yang disebut dengan gadget. Kemudian pada bagian peristiwa bisa saya contohkan di sini adalah sebagai berikut. Tolong diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Gadget yang terlalu canggih cenderung digunakan remaja untuk membuka situs-situs terlarang dan game. Selain itu, gadget ternyata memiliki dampak negatif bagi kesehatan tubuh karena gadget mengeluarkan banyak radiasi yang secara tidak langsung merusak mata dan saraf otak. Terlebih lagi, remaja tersebut tidak memperhatikan jarak antara mata dan gadget saat mempergunakannya. Di samping itu, gadget dapat membuat remaja kecanduan, sehingga timbul keinginan untuk bermain gadget terus-menerus. Terlebih lagi, beberapa gadget dengan merek terkenal menyajikan beberapa aplikasi canggih seperti BBM, Line, dan masih banyak lagi yang dapat membuat para remaja mengenal dunia bebas yang mungkin dapat membahayakan diri mereka sendiri. Jika dilihat dari usia, seharusnya remaja tidak diperbolehkan untuk menggunakan gadget. Hal ini dikarenakan gadget dapat menghubungkan remaja dengan hal-hal yang seharusnya belum mereka ketahui. Terlebih lagi pada usia ini, remaja sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan luar. Nah, ini contoh penerapan struktur rangkaian peristiwa pada sebuah teks yang disebut dengan teks eksplanasi. Ini bagian ini yang baru saja Bapak sampaikan itu berarti masuk ke dalam rangkaian peristiwa, yaitu menunjukkan hubungan yang berupa sebab akibat. Meskipun demikian, banyak juga sisi positifnya yang didapatkan oleh remaja jika mempergunakan gadget dengan benar. Alasan pertama yaitu remaja lebih mudah mencari tugas-tugas mereka dari sekolah. Jika mereka tidak mendapat informasi dari buku pelajaran mereka, hal ini dapat meningkatkan prestasi dan pengetahuan mereka. Alasan kedua adalah dengan adanya gadget, orang tua mudah mengontrol anaknya. Yang ketiga,
Remaja juga lebih mudah memberi kabar kepada orang tuanya jika ada sesuatu yang mendadak, dan juga lebih mudah untuk berhubungan dengan sanak saudara yang jauh. Dampak positif lainnya, melalui canggihnya gadget, remaja dapat mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi pada bagian rangkaian peristiwa atau rangkaian fenomena ini dijelaskan tentang hubungan sebab akibat. Di sini di dalam contoh ini dijelaskan tentang hubungan dampak negatif dan juga dampak positif dari sebuah teknologi yang disebut dengan gadget. Bagian yang ketiga yaitu ulasan. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa ulasan di sini adalah berisi penilaian. Maka dalam contoh yang ada, maka teks di sini contohnya adalah sebagai berikut. Secara umum, saya setuju dengan alasan-alasan yang mendukung penggunaan gadget di lingkungan remaja. Namun, kita juga tahu dari ancaman bagi remaja itu sendiri bahwa gadget dapat berdampak negatif. Jadi sebaiknya para orang tua tidak memberikan kebebasan kepada anaknya untuk bermain dan memiliki gadget, karena gadget dapat membawa dampak negatif pada kehidupan remaja tersebut. Jadi bila disimak atau bila diperhatikan di dalam ulasan ini adalah penulis memberikan penilaian terhadap sisi positif dan juga sisi negatif. Demikian juga memberikan solusi supaya dampak negatif itu tidak terlalu besar, yaitu dengan kalimat, jadi sebaiknya para orang tua tidak memberikan kebebasan kepada anaknya untuk bermain dan memiliki gadget, karena gadget dapat membawa dampak negatif pada kehidupan remaja tersebut. Nah, inilah contoh penerapan dari struktur teks eksplanasi di dalam teks yang sebenarnya. Sekali lagi bahwa teks eksplanasi atau struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama adalah identifikasi fenomena atau pengenalan fenomena. Kemudian yang kedua adalah rangkaian peristiwa, dan yang ketiga adalah ulasan. Nah, jika dalam mengikuti penjelasan ini kalian paham, silahkan kalian bisa mengulang kembali video yang Pak Guru sampaikan ini. Anak-anakku yang berbahagia, setelah kita mempelajari tentang struktur teks eksplanasi, maka selanjutnya adalah kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Sebagaimana teks-teks sebelumnya yang sudah kita pelajari di tingkat atau di kelas 8 ini, ada beberapa teks atau beberapa teks yang sudah kita pelajari itu mengandung unsur kebahasaan yang berbeda-beda antara teks yang satu dengan teks yang lainnya. Demikian juga dengan teks eksplanasi. Bagaimana kaidah kebahasaan teks eksplanasi? Mari kita pelajari bersama-sama. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang pertama yaitu pola pengembangan kronologis. Menggunakan pola pengembangan kronologis, yaitu akan banyak menggunakan konjungsi kronologis atau menyatakan hubungan waktu seperti kemudian, akhirnya, selanjutnya, sekarang, sebelumnya, dan sejenisnya. Dan ini merupakan salah satu ciri dari teks eksplanasi, yaitu menggunakan penanda hubungan waktu, sebagaimana telah kita pelajari pada bagian di awal tadi.
Kemudian yang kedua, pola pengembangan kausalitas atau sebab akibat akan memiliki konjungsi kausalitas, yaitu konjungsi sebab akibat atau penanda sebab akibat, seperti sebab, karena, akibatnya, dan sejenisnya. Ini akan sering muncul di dalam teks yang kita buat, yaitu teks eksplanasi. Kata atau penanda yang menyatakan kausalitas, kronologi, hubungan waktu, dan lainnya. Yang ketiga, menggunakan kata peristilahan atau teknis seperti industri pariwisata, otomotif, sektor pertanian, dan sebagainya. Istilah-istilah yang dimaksudkan di sini adalah istilah-istilah yang berkaitan dengan hal-hal yang disebutkan, yaitu istilah di dalam industri pariwisata, kemudian istilah di dalam bidang otomotif, istilah di dalam sektor pertanian, dan selanjutnya. Yang keempat, menggunakan kata benda fenomena seperti angin tornado, tata surya, gerhana matahari, kerajinan tangan, dan sebagainya. Mungkin juga bisa ditambahkan dengan gerhana matahari atau gerhana bulan atau angin musim atau musim kemarau atau yang lainnya, kebakaran hutan, dan lain-lain. Berikutnya, yang kelima, yaitu menggunakan kata kerja tindakan jika berisi suatu tindakan yang objeknya berupa alam atau fenomena sosial budaya seperti bepergian, berwisata, mengajak, berkunjung, berjalan-jalan. Jadi di sini merupakan kata kerja tindakan, mengajak, berkunjung, berjalan-jalan, bepergian, berwisata, dan lain-lain. Kemudian yang keenam, yaitu cenderung lebih banyak menggunakan kalimat pasif. Tentunya kalian masih ingat dengan kalimat pasif, karena kalimat pasif ini pernah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Jadi yang dimaksudkan dengan kalimat pasif ini adalah kalimat yang subjeknya itu dikenai pekerjaan, atau dengan kata lain bahwa predikatnya itu berupa predikat pasif. Contoh yang paling banyak dipergunakan yaitu menggunakan kata kerja yang berawalan dengan atau menggunakan awalan yang berfungsi membentuk kata kerja pasif. Misalnya dengan menggunakan imbuhan di, kemudian dan lain-lain. Ini semuanya menunjukkan bahwa kata kerja yang dipakai itu adalah kata kerja pasif. Tetapi jangan salah pengertian bahwa meskipun di sini yang paling banyak digunakan itu adalah kalimat pasif, tetapi jangan salah pengertian, kalimat pasif pun masih dipakai, kalimat aktif pun itu masih dipakai di dalam teks eksplanasi, sehingga tidak harus atau tidak semuanya kalimat yang kita pakai di dalam teks eksplanasi itu berupa kalimat-kalimat pasif. Namun kalimat-kalimat aktifnya pun masih bisa kita pergunakan. Itulah kaidah kebahasaan di dalam teks eksplanasi. Saya ulangi bahwa yang pertama adalah menggunakan pola pengembangan kronologis. Nah, dengan pola pengembangan kronologis ini, maka konjungsi atau kata hubung yang dipakai itu adalah konjungsi kronologis, yaitu menyatakan hubungan waktu. Ini sudah dicontohkan tadi, yaitu ada kata kemudian, akhirnya, selanjutnya, sekarang, dan sebelumnya. Kemudian yang kedua, pola pengembangan kausalitas
yaitu menyatakan hubungan sebab akibat. Nah, karena menggunakan pola pengembangan kausalitas, maka di dalam teks eksplanasi itu akan banyak menggunakan konjungsi kausalitas atau menggunakan kata penghubung kausalitas. Kausalitas itu adalah kata hubung yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Seperti sebab, karena, akibatnya, dan sejenisnya. Kemudian menggunakan kata peristilahan atau teknis, seperti industri pariwisata, otomotif, sektor pertanian, dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan kata benda fenomena. Nah, kata benda fenomena ini adalah kata benda yang berkaitan dengan hal-hal yang sudah kita kenal, seperti angin tornado, tata surya, gerhana matahari, kerajinan tangan, mungkin juga gerhana bulan, mungkin juga berkaitan dengan meteor, dan lain sebagainya. Yang berikutnya menggunakan kata kerja tindakan. Maksudnya berkaitan dengan menggunakan kata kerja tindakan ini adalah bahwa di dalam hal-hal yang disampaikan itu berupa fenomena sosial atau budaya seperti bepergian, berwisata, mengadap, berkunjung, berjalan-jalan. Ini adalah merupakan kata kerja tindakan. Sedangkan yang keenam yaitu cenderung lebih banyak menggunakan kalimat pasif. Itulah anak-anakku kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Mari kita lanjutkan. Kemudian berikutnya adalah ragam isi teks eksplanasi. Ragam teks eksplanasi itu dibagi menjadi dua, yaitu menggunakan pola pengembangan kausalitas dan menggunakan pola pengembangan kronologis. Pola pengembangan kausalitas sebagaimana telah kita jelaskan di awal tadi bahwa kausalitas itu adalah menyatakan hubungan sebab akibat. Ini dapat untuk menjawab pertanyaan mengapa. Contohnya, perhatikan contoh berikut ini. Gempa bumi melanda wilayah bagian selatan daerah istimewa Yogyakarta, Sabtu 27 Mei 2006, pukul 5.54 menit waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi tercatat 6,2 skala Richter pada kedalaman 17,1 km. Pusat gempa terletak pada posisi kurang lebih 25 km barat daya kota Yogyakarta. Gempa bumi ini mengakibatkan puluhan orang meninggal, beberapa orang luka-luka, sejumlah bangunan roboh, dan mengalami kerusakan. Selain itu dilaporkan juga terjadi longsoran dan kerusakan berat pada permukiman dan bangunan lainnya di Kabupaten Bantul karena dekat dengan sumber gempa. Ini contoh bahwa di sini paragraf yang disampaikan itu menggunakan hubungan sebab akibat. Sebabnya yang dimaksudkan, yang menjadi sebab itu adalah adanya gempa. Kemudian akibatnya terjadi kerusakan, banyak bangunan yang roboh, banyak orang yang meninggal, dan lain-lain. Ini kita pahami bahwa di dalam teks ini menggunakan hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan pola pengembangan kronologis. Maksudnya bahwa pola pengembangan ini menyatakan hubungan urutan waktu. Dan ini dapat untuk menjawab pertanyaan bagaimana. Menyatakan hubungan urutan waktu. Perhatikan contoh di bawah ini. Pada bulan keempat, muka telah kian tampak seperti manusia. Dalam bulan kelima, rambut-rambut mulai tumbuh pada kepala. Selama bulan keenam, alis dan bulu mata timbul. Setelah 7 bulan,
fetus mirip kulit orang tua dengan kulit merah berkeriput. Selama bulan ke-8 dan ke-9 ditimbun di bawah kulit sehingga perlahan-lahan menghilangkan sebagian keriput pada kulit. Kaki membulat, kuku keluar, dan dari ujung-ujung jari. Rambut asli rontok dan terus menjadi sempurna dan siap dilahirkan. Bisa diperhatikan di sini bahwa paragraf ini atau teks ini menggunakan hubungan urutan waktu, bisa diperhatikan dari pada bulan ke-4, kemudian dalam bulan ke-5, kemudian selama bulan ke-6, jadi 4, 5, 6, kemudian 7, bulan ke-7, bulan 8 dan 9. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan menggunakan pola pengembangan kronologis, menyatakan hubungan urutan waktu. Dan ini tepat untuk menjawab pertanyaan bagaimana. Sudah jelas anak-anakku semuanya? Jika memang penjelasan kali ini belum jelas, silahkan kalian bisa mengulang kembali penjelasan ini dari awal sampai kalian betul-betul paham dan jelas. Namun demikian, jika pada akhirnya kalian juga belum memahami juga, maka kalian bisa mengirimkan pertanyaan itu melalui WA atau melalui Japri ke nomor Pak Guru. Terima kasih atas perhatian anak-anakku semuanya. Kemudian mohon untuk dipelajari dan selanjutnya silahkan kalian kerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Guru melalui Google Classroom. Pertemuan berikutnya kita akan bertemu lagi insya Allah untuk membahas tentang mengembangkan teks eksplanasi berdasarkan data faktual. Sehingga pada kesempatan berikutnya ini nanti kita akan mencoba untuk menyusun atau membuat teks eksplanasi. Tetap semangat, terus belajar, dan jangan lupa paket kuota dari pemerintah atau dari Kemendikbud sudah kalian terima. Oleh karenanya kalian harus lebih aktif mengikuti pembelajaran online yang diselenggarakan oleh sekolah selama masa COVID ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.